Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran kama amara, subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita. Kita kerjakan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita, dan lalu kita tinggalkan apapun yang Allah larang kepada kita. Bersyukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih beri nikmat. Allah tidak turunkan gempa di tempat kita. Allah tidak bikin angin putus beliung. Allah tidak jadikan kebakaran-kebakaran besar. Allah tidak jadikan bumi kita tandus kering. Hujan alhamdulillah sering. Allah tidak jadikan asap seperti tahun-tahun yang lalu. Allah masih berikan kita kesehatan. Meskipun di antara kita masih ada demam, flu, batuk, tapi Allah masih berikan kekuatan pada kaki kita, tangan pada tangan kita, kekuatan pada tangan kita, dan seluruh jasmani kita ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita yang ada di Masjid Al-Hidayah, juga keluarga kita yang beriman, mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, beriman, ada hatinya iman, tidak memungkiri keberadaan wujud Allah. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah di dalam tempat di mana kita berkumpul atau di mana kita berada, duduk. Di kedai berlapang-lapanglah, di masjid berlapang-lapanglah, di kantormu berlapang-lapanglah. Di mana saja ada tempat kita lebih dari satu orang, maka berlapang-lapanglah. Baik itu lapang tempatnya, baik itu juga lapang dadanya. Yang paling bahaya kan tempatnya lapang, dadanya sempit. Menengok saja ada yang di satu tempat itu nggak mau. Kenapa? Tidak berlapang dadanya. Berlapang-lapanglah, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di tempat mana kita duduk. Yafsahillahu lakum, dengan begitu Allah akan jadikan lapang dirimu. Tidak susah tidurmu, baik panas, baik hujan, tetap enak tidur kita. Karena tidak ada pikiran di pikiran kepala kita ini. Tidak ada orang yang sangat benci, terlalu benci kepada kita. Itu saja. Kemudian wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Dan bila dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah kamu. Kalau ada misalnya yang mengatakan hadirin diharap berdiri, jangan berat juga duduk. Kalau kita misalnya tidak sakit, udah berdiri saja. Saya nggak paham adat mereka, udah berdiri saja. Menghormati orang adalah menghormati diri kita juga. Tidak semua adat sama, adat Jawa nggak sama dengan adat Minang, adat Aceh nggak sama dengan adat Batak. Kalau kita nggak paham ya karena kita belum memahami. Kalau dibilang berdiri ya berdiri saja. Di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu kita pandai menghormati setiap apa yang ada di makhluk Allah di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tolong hormati orang yang ada di bumi, nah maka orang-orang atau malaikat-malaikat yang ada di langit itu melihat kamu dan segan kepada kamu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang yang sudah tahu ini. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu terhadap yang kita lakukan pasti dia khabir, pasti dia mengetahui. Itu adalah sifat Allah, Asmaul Husna, Al-Khabir, Allah Maha Tahu. Di sini juga dikatakan bahwasanya orang berilmu, maka ilmu merupakan penting dalam kehidupan dunia, ilmu merupakan penting dalam kehidupan akhirat. Bahkan dikatakan ilmulah kunci selamat. Seluruh manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Kemudian orang berilmu celaka karena dia tidak mengamalkan ilmu. Yang sudah mengamalkan ilmu juga celaka kalau dia tidak ikhlas dalam perbuatannya itu. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Siapa saja yang menginginkan akhirat, maka dia dengan ilmu. Siapapun
mau laki-laki mau perempuan, suku apapun di antara kita sini, mau ustadz mau jemaah, inginkan keduanya, maka dia harus punya ilmu. Oleh karena itu, turunlah wahyu pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan kita dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kita apapun yang kita tidak tahu. Pelajaran-pelajaran di sekolah, pelajaran-pelajaran di kampus itu bagus, tapi itu tidak cukup. Ada pelajaran kehidupan. Maka saya sering kali takziah, profesor meninggal dunia, doktor meninggal dunia, guru meninggal dunia, orang kaya meninggal dunia. Saya berpikir ini apakah dunia saja yang kita harus cari ilmunya, atau setelah kita tidak ada lagi di dunia ini? Soalnya mereka udah capek-capek kerja keras, cari titel, cari gelar, akhirnya meninggal juga. Ada juga yang meninggal sendirian, istrinya sudah nikah lagi, anaknya sudah entah kemana. Berarti ada yang penting di balik sesuatu. Ada ilmu yang harus dikejar di balik ilmu dunia. Itulah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, ilmu memakai Allah, ilmu bersyukur kepada Allah, kemudian ilmu tawakal, berserah diri kepada Allah. Maka dikatakanlah thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Setiap orang yang hidup itu wajib menuntut ilmu. Pertama, mereka yang sekedar beriman dan beramal soleh. Ada kelompok yang kayak gini. Udah nggak usah belajar, nggak usah nuntut ilmu, yang penting sholat, puasa. Ada. Kedua, mereka yang beriman dan beramal soleh memiliki ilmu. Derajat kelompok kedua ini lebih baik dan lebih tinggi. Bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara nasihat atau tulisannya, maupun dia mencontohkan langsung, keteladannya itu ditiru oleh orang. Itulah yang saya maksud tadi, ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, seluruh Nabi, dan bahkan seluruh ulama dan para kekasih Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan janganlah jauh kita dari orang-orang yang berilmu Allah, tetaplah dekat kepadanya, terimalah selalu nasihatnya. Alam ini insya Allah juga akan dijaga Allah. Fa'tabiru ya ulil absar.